Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya malam ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Oke, supaya kegiatan kita kali ini lancar, luangkan waktu sebentar, Bapak Ibu menundukkan kepala, seraya berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu bisa sebentar ya. Saya coba bikinkan link Jamboard, jadi Bapak Ibu bisa menuliskan nama Bapak Ibu di situ, kemudian perasaannya hari ini. Dek, masuk Jamboard piye, Dek? Saya link ya di chat pojok kanan ada link, silakan Bapak Ibu buka, kemudian tuliskan di situ perasaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini malam ini. Ini bisa dimulai, silakan Bapak Ibu. Sambil lalu saya cek ya, apakah sudah ada Jamboard yang masuk. Wah, rupanya belum ada yang mengisi. Oke, mengisinya mungkin sambil lalu nanti Bapak Ibu ya. Sebenarnya gampang cara mengisinya. Sudah kelihatan Bapak Ibu layar tampilan saya? Belum, Bu. Belum. Oke, sambil lalu menunggu layar tampilannya, Jamboardnya diisi dulu ya. Di kanan itu ya, diklik ya linknya ya. Ya. Tuliskan nama, diikuti perasaannya. Pesan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Kegiatan malam ini saya bermaksud ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan konsep Merdeka Belajar. Adapun tujuan kegiatan ini yang pertama yaitu supaya Bapak Ibu memiliki pemikiran yang sama dengan saya, Bapak Ibu juga mampu memahami kebijakan apa saja dalam Merdeka Belajar. Itu tujuannya dengan benar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu diharapkan juga mampu memahami strategi Merdeka Belajar dengan tepat. Itu tujuan yang ingin saya capai dari kegiatan ini. Selanjutnya saya akan memaparkan agenda kegiatannya. Adapun agenda kegiatan dari kegiatan hari ini yaitu pertama, Bapak Ibu nanti saya arahkan untuk berdiskusi kelompok, sekalipun anggotanya cuma 3, enggak apa-apa. Berarti Bapak Ibu bertiga berdiskusi berkaitan dengan konsep apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang konsep belajar merdeka belajar.
konsep apa saja yang Ibu kuasai tentang konsep Merdeka Belajar itu. Kemudian harapan yang kedua nanti Bapak Ibu juga perwakilan saja ada yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian yang ketiga agendanya yaitu dari kegiatan diskusi ini kita bisa lakukan umpan balik sehingga ada titik terang akan konsep Merdeka Belajar itu sendiri. Kemudian mungkin bisa lebih difokuskan nanti tema diskusinya apa yang Anda pahami tentang konsep Merdeka Belajar dan apa yang tidak Anda pahami tentang konsep Merdeka Belajar. Itu Bapak Ibu. Jadi kegiatan hari ini silakan Bapak Ibu gunakan untuk diskusi dulu. Saya kasih kesempatan dalam waktu 5 menit saja. Siap Bapak Ibu? Ya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Selamat bekerja kelompok. Ya. Oke, kegiatan ini pre-memori ya. Bisa saya lanjutkan kegiatan malam ini? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya adalah sesi presentasi. Masih semangat kan? Ini Halo masih Bapak Bu. Ibu. Ya, Bu, masih. Kayaknya ini butuh penyemangat ini. Butuh hiburan ini. Bapak Ibu kurang hiburan ya? 9 hari ini. Ya. Saya kasih sedikit ice breaking Bapak Ibu ya, diikuti Oke, ya. Bu. Siap, Bu. Aturannya adalah nanti ketika saya bilang, ada kata-kata saya bilang, Bapak Ibu ikuti ya, mintanya apa. Misal saya bilang pegang telinga, maka Bapak Ibu langsung pegang telinga. Saya bilang pegang kepala, Bapak Ibu langsung pegang kepala. Gini Bapak Ibu ya. Tetapi ketika kata-kata saya tidak ada perintah saya bilang, misalkan pegang kepala, Bapak Ibu nggak usah ngelakuin. Jadi diam aja. Ya. Dikerjakan. Iya, Bu. Siap ya? Siap. Siap. Oke. Saya bilang senyum manis. Ayo senyumnya mana? Bu Sri belum senyum, Bu Sri. Iya, Bu. Oke, sudah kelihatan senyumnya. Saya bilang hore. Hore. Ayo Bu Hanis telat. Nanti dapat hukuman nyanyi loh. Jangan, Bu. Pijit pundak. Oke, berarti konsentrasinya tinggi, tidak ada yang ngerjain. Saya bilang pegang jidat. Bagus, Bu. telat. Saya bilang pegang jidat, Bu Sri. Oke, saya bilang pegang kepala. Senyum yang lebar. Oh, pokoknya senyum. Kan nggak ada saya bilangnya. Oh iya ya, Bu, salah Bu, kurang konsentrasi. Dari tadi senyum loh, Bu. Tapi semangat ya. Sekalipun nggak ada perintah tetap senyum ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Ya. Bu. Oke, alhamdulillah kalau memang seperti itu. Oke, untuk lebih menyingkat waktu kembali lagi ya ke materi Bapak Ibu ya. Ya, oke, siap Bu. Selanjutnya yaitu sesi presentasi. Silakan ditunjuk di antara Bapak Ibu siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya barusan. Mari angkat tangan, bisa raise hand biar saya bisa melihat.
Ayo, siapa yang mau Diwakili Bu tampil? Sri aja tadi. Bu Sri ya. Iya, Bu. Kesepakatannya Bu Sri ya tadi ya. Dari kelompok kesepakatannya Bu Sri ya. Yang mau Iya, Bu. berbicara. Ya, Ya. Oke, mari Bu Sri. Silakan. Maaf, apa itu tadi Bu ya? Hal-hal yang Bapak Ibu pahami tentang Merdeka Belajar dan hal-hal yang tidak Ibu pahami tentang Merdeka Belajar. Hal-hal yang saya pahami tentang Merdeka Belajar adalah bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Jadi dalam pembelajaran kita mengoptimalkan peserta didik. Apa kebutuhan peserta didik? Jadi semua perangkat, semua metode kita fokuskan kepada peserta didik. Kita meninggalkan paradigma lama yang semuanya disamakan. Di sini di dalam Merdeka Belajar kita mengikuti karakteristik peserta didik. Itu yang saya pahami. Dan yang belum saya pahami, berbagai macam karakter itu, Bu, bagaimana cara pembelajarannya kalau dalam satu kelas. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Untuk Bu Sri tepuk tangan dulu biar tambah semangat. Terima kasih Bu Sri. Kemudian ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin dari Bapak Ibu, Pak Hani, Pak Bu Hani, atau Pak Pamul. sementara cukup, Bu. Sementara cukup. Oke. Oke, bisa digarisbawahi ya, Bapak Ibu. Sambil lalu menunggu saya perjelas dulu tentang apa itu Merdeka Belajar. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Oke. Pertama-tama adalah kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar itu ada 4 komponen. Yang pertama yaitu terkait dengan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN pada tahun 2020. USBN nanti akan diganti dengan asesmen yang diselenggarakan oleh sekolah. Berbasis boleh berupa penugasan, boleh berupa portofolio, seperti itu. Kemudian sepenuhnya pengelolaan diserahkan ke satuan pendidikan. Kemudian terkait ujian nasional UN, bahwa UN akan dihapus mulai tahun 2020 dan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter peserta didik. Karakter seperti apa yang diharapkan nanti itu akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau modul belajar, guru diberikan kebebasan dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format modul belajar yang berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta asesmennya. Kemudian yang keempat, penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang lebih fleksibel, di mana di daerah diberikan wewenang dalam menentukan persentase PPDB itu sendiri. Ini beberapa karakteristik Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan prinsip desain strategi Merdeka Belajar. Benar seperti yang disampaikan oleh Bu Astuti tadi, bahwasanya prinsip Merdeka Belajar itu berpusat pada peserta didik. Jadi, peserta didik yang akan mengalami proses belajar sehingga desain belajar apapun harus dipastikan kesesuaiannya dengan profil peserta didik itu sendiri. Pemahaman terhadap peserta didik bisa dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, data sekunder sekolah, laporan belajar semester sebelumnya, asesmen di awal semester, dan observasi pada minggu awal proses belajar.
Kemudian yang kedua, prosesnya bersifat literasi. Proses mendesain proses belajar bukan proses yang langsung, jadi bersifat literasi. Dikaji dan diperbaiki berulang-ulang sampai menemukan desain belajar yang komprehensif. Elemen awal bisa jadi direvisi kembali setelah bagian akhir diselesaikan. Setelah selesai, proses desain ini harus dituangkan dalam format silabus ataupun modul ajar sesuai tujuan awal dalam mendesain tujuan pembelajaran. Kemudian poin ketiga yaitu tentang cita, cara, dan cakupan belajar kurikulum. Semuanya harus tertuju pada tujuan pembelajaran di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian poin yang lainnya yang bisa saya sampaikan adalah tentang elemen strategi merdeka belajar. Elemen strategi merdeka belajar yaitu meliputi pertama, profil peserta didik. Kemudian yang kedua, tujuan pengajaran. Yang ketiga, bukti dan asesmen. Keempat, strategi pengajaran. Dan terakhir, tujuan belajar. Profil murid. Profil ini digunakan sebagai bagaimana untuk menggambarkan karakteristik murid di kelas sehingga hal itu dapat digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan atau menyusun elemen-elemen lainnya, termasuk modul ajar nantinya. Gitu. Kemudian capaian pelajaran sudah bisa Bapak Ibu download di LMS-nya. Kemudian nanti dari capaian pembelajaran itu bisa diturunkan ke tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran bisa diturunkan lagi ke alur pembelajaran. Kemudian dari alur bisa didesain modul ajarnya, begitu. Kemudian sebagai lampiran nanti bisa asesmennya diikutkan. Kemudian strategi mengajarnya silakan Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk memilih model pembelajaran seperti apa, mau di dalam kelas terus-menerus atau di lapangan, atau mau sambil jalan-jalan, atau mau sambil mengerjakan sesuatu, silakan. Semuanya dipasrahkan ke pendidik di satuan pendidikan masing-masing. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi dalam konsep Merdeka Belajar itu ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu garis bawahi. Yang pertama yaitu tentang kebijakan Merdeka Belajar, kemudian yang kedua strategi Merdeka Belajar, dan keempat elemen strategi Merdeka Belajar. Oke, kemudian berlanjut pada pertanyaan dari Bu Sri ya tadi ya Bu Sri ya. Bisa diulangi pertanyaannya Bu Sri? Bu Sri. Oke, bisa diulangi pertanyaannya? Nggih, Bu. Pertanyaannya. Oh, pertanyaan saya tadi. Iya, pertanyaan tadi yang menjadi kendala. Iya. Bagaimana cara memilah membuat pembelajaran dengan anak yang berbeda karakter dalam satu rombel itu, Bu? Oke. Sebelum saya yang menjawab, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Mari saya berikan kesempatan dulu kepada Bapak Ibu. Kira-kira ada yang sudah punya jawaban dengan pertanyaannya Putri? Belum, Bu. Belum, Bu Hanif. Gimana Bu Hanif? Bu Hanif. Ya, belum Bu. Belum juga. Oke, saya ambil kata pembuka dulu ya. Oke. Setiap anak dianugerahi minat dan bakat yang berbeda-beda, satu sama yang lainnya. Bakat merupakan potensi dalam anak yang harus dirangsang terlebih dahulu. Nah, melakukan asesmen diagnostik formatif serta sumatif untuk mengetahui minat dan bakat anak secara dini merupakan teknik pengukuran ketercapaian pembelajaran, sehingga dapat terlihat sebagai suatu
kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang menjadi bekal hidupnya kelak. Nah, begitu Bu. Jadi kenapa kita perlu mengenali karakteristik peserta didik kita supaya kita bisa lebih mendalami hal-hal apa saja yang menjadi keunikan putra putri kita semuanya, sehingga itu kita dapat kembangkan, kita dapat gali, kita dapat memberikan dorongan atau motivasi sehingga minat itu tidak tenggelam, bahkan bisa berkembang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lainnya? Itu tadi kayaknya sudah disinggung ya, mengapa kita perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Oh, apa Bu? Coba diulangi. Mengapa? Kayaknya sedikit tadi sudah disinggung sama Bu Trisna, cuma saya kurang tidak seberapa mendengarkan tadi ya Bu ya, mungkin kurang paham. Mengapa kita perlu mengenal peserta didik dalam penerapan pendidikan yang memerdekakan? Mungkin ada yang mau membantu menjawab Pak dulu? Ada yang mau membantu saya menjawab? Mari Bapak Ibu. Di sini ruame Bu, kurang kedengaran tadi. Oh begitu. Oke. Guru yang memiliki keterampilan dalam membimbing peserta didik yang untuk sukses dalam arti yang sesungguhnya dan pengenalan pada keragaman gaya belajar dan bekerja yang berbeda-beda, metode pengajaran yang baru, dan teknik-teknik belajar yang kreatif dan cepat, karena setiap anak itu dianugerahi minat dan bakat yang berbeda-beda satu sama lainnya. Jadi tidak bisa kita perlakukan sama antara karakteristik anak yang satu dengan yang lainnya. Maka dari kesimpulan pernyataan tersebut, begitu pentingnya asesmen itu dilakukan baik non kognitif maupun secara kognitif. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lainnya? Ibu Sampun. Ampun. Oke. Alhamdulillah jelas saya Bu. Alhamdulillah kalau memang seperti itu. Oke, sebagai umpan balik, coba di antara Bapak Ibu kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Mari silakan. Apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Saya coba Bu ya. Oke, silakan Pak Pamun. Konsep belajar yang diusung Ki Hajar Dewantara memiliki 5 asas, antara lain asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Tujuan pendidikan yang memerdekakan peserta didik yaitu setiap orang bisa memilih menjadi apa saja, belajar kapan saja dan di mana saja. Terus memberikan apresiasi, berbagi pengalaman inspiratif, memberikan deadline pada setiap tugas. Itu Bu. Langkah yang bisa kita lakukan ya. Mungkin ada tambahan lain dari rekan-rekan yang lain? Kesimpulan Pak Pamun bagus sekali loh. Kita kasih applause dulu buat Pak Pamun. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain bisa ngasih kesimpulan? Sepaham dengan Pak Pamun? Ya, sepaham Bu. Sepaham ya. Oke, kalau begitu saya kasih tambahan saja Bapak Ibu ya. Merdeka Belajar merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuan dari Merdeka Belajar yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru, karena selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada aspek
keterampilan. Merdeka belajar juga menekankan pada aspek pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai profil 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 pelajar pelajar Pancasila. Pancasila. Maka dapat disimpulkan bahwa Merdeka Belajar merupakan suatu langkah yang tepat untuk mencapai pendidikan yang ideal sesuai dengan kondisi saat ini dengan tujuan untuk mensiapkan generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Kemudian kesimpulan lainnya, Merdeka Belajar memiliki relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan mempertimbangkan aspek keseimbangan cita, rasa, dan karsa. Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada siswa dan guru untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada dalam dirinya. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Belum. Cukup. Ya, oke. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya yaitu tentang modul ajar. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sudah bisa live dari ruangan ini dan kembali beraktivitas. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sama-sama, Bu. Bu. Ibu.